Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laudio Mataharin Fatahila dengan NIM A1S1230027. Saya dari jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Elektronika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baik, yang pertama materi 5.2 fungsi logika. Terdapat banyak situasi kontrol yang memerlukan tindakan untuk dimulai ketika kombinasi kondisi tertentu terwujud. Jadi untuk mesin bor otomatis seperti yang diilustrasikan pada gambar 1.1 A, mungkin ada kondisi bahwa motor bor harus diaktifkan. Ketika saklar batas diaktifkan yang mengidentifikasikan keberadaan benda kerja dan posisi bor berada di permukaan benda kerja. Situasi semacam itu melibatkan fungsi logika AND, di mana kondisi A dan kondisi B harus sama-sama terwujud agar output terjadi. Bagian ini merupakan pertimbangan dari fungsi logika tersebut. Baik, materi yang kedua yaitu 5.2.1 AND yang menunjukkan situasi di mana output tidak diberi energi kecuali dua saklar yang biasanya terbuka, normally open. Keduanya tertutup. Saklar A dan saklar B harus sama-sama tertutup. Yang dengan demikian memberikan situasi logika AND. Kita dapat menanggapi ini mewakilkan sistem kontrol dengan dua input A dan B. Gambar 5.7, hanya ketika A dan B keduanya hidup (on) berulah ada output. Jadi jika kita menggunakan 1 untuk mengidentifikasi hidup dan O untuk mewakili sinyal mati (off), maka agar terjadi output 1 kita harus memiliki A dan B keduanya satu operasi. Semacam itu dikendalikan oleh gerbang logika, logis, dan hubungan antara input. Gambar 5.7 yaitu circuit AND B, gerbang logika AND. Sebuah contoh gerbang AND adalah sistem kendali interlock untuk peralatan mesin, sehingga peralatan tersebut hanya dapat diproses ketika pelindung keselamatan berada pada posisinya dan daya telah dihidupkan. Gambar 5.8 menunjukkan sistem gerbang AND pada diagram tengah, Lender diagram. Diagram tengah dimulai dengan satu set kontak yang biasanya terbuka berlabel masuk A untuk mewakilkan saklar A, dan secara seri dengan satu set kontak lain yang biasanya terbuka berlabel masuk B untuk mewakili saklar B. Garis kemudian dilahirkan dengan O untuk mewakilkan keluaran. Agar ada keluaran, masukan A dan masukan B harus menjadi, yaitu kontak masuk A dan masuk B harus tertutup. Baik, selanjutnya 5.2.2 itu OR. Gambar menunjukkan sirkuit listrik di mana suatu keluar diberi energi ketika saklar A dan B keduanya biasanya terbuka tertutup. Ini menjelaskan gerbang logika OR karena masukan A atau masukan B harus hidup agar ada keluaran tabel kebenarannya. Sebuah contoh sistem kontrol gerbang OR adalah konveyor yang mengangkut produk botolan ke area pengemasan, di mana plat deflator diaktifkan untuk membelokkan botol ke tempat sampah. Penolakan jika beratnya tidak berada dalam toleransi tertentu atau tidak ada tutup pada botol tersebut.
Baik, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.